Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Dan saya Dudung. Oh betul. Iya benar. Iya Pak Dudung. Terima kasih. Kembali lagi bersama Bikin Pintar. Bikin pintar. Ting. Ting. Oke. Nah, Sobat Cendekia, alhamdulillah bersama kita sekarang ada narasumber yang kita cintai bersama, Pak Dudung Natanegara. Sekarang saya tidak salah menyebut nama. Namanya mirip sama ini Pak Jenderal TNI. Dudung ya. Depannya betul. Tapi terima kasih Pak Dudung hari ini sudah berkenan untuk sharing lagi nih bersama kita Sobat Cendekia. Jadi ini masih ada kaitannya Bu Yanti ya dengan tema kita yang sebelumnya yaitu aging gracefully. Aging gracefully supaya nggak jadi old grumpy man, old grumpy woman. Betul ya. Ya, Jadi menua dengan elegan. menua dengan bahagia dan Menua elegan. dengan bahagia dan elegan. Topik kita hari ini apa Bu Yanti? Apa yang nih kita minta Pak Dudung ini untuk sharing dengan kita nih? Iya, aku tuh penasaran banget kan waktu ngadain research itu mengenai peradaban gitu kan. Dikatakan WHO kalau generasinya Pak Dudung ini, generasi baby boomers gitu ya, adalah generasi yang paling keren dan paling paling bermutu lah Paling gitu ya. bermutu ya, Bu Yanti, Di ya? sepanjang peradaban manusia gitu Betul, kan. betul. Ya, nah penasaran gitu kan ya. Apa sih rahasianya generasi baby boomers ini kenapa sampai dapat pendidikan seperti itu gitu kan ya. Menarik, iya, Dan Bu Yanti. kebetulan juga hidup dengan beliau dan I can Masya tell gitu. Tapi kan pengen tahu lebih detail nih supaya bisa dibagi-bagi sama teman-teman Betul, gitu. betul, betul. Nah, tapi pentingnya di sini ya Bu Yanti ya. Mari kita kasih disclaimer awal, terutama buat Sobat Cendekia yang masih Gen Z mungkin ya, atau milenial mungkin ya. Jadi ini bukan cuma untuk yang sudah senior saja ya Bu Yanti. Ya. Saya rasa ada banyak sekali value-value dari baby boomers, dari Pak Dudung, yang juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, ya. betul, Semuanya betul. dalam rangka untuk selalu membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. gitu, Bu Setuju, Yanti. setuju. Ya, apalagi kan setuju, Pak. sekarang mau mendekati pensiun ini gitu ya, Pak ya. Tapi kok happy-happy aja, nggak takut, nggak Betul, apa-apa. betul, betul. Senang-senang aja gitu kan. Ya, itu rahasianya apa sih? Nah, Karena betul. banyak yang post power syndrome gitu kan, Pak, atau yang langsung depresi. Aduh, gue setahun lagi mau pensiun gitu kan. Betul ya, jadi Kayak susah gitu. sekali hidup rasanya. Ya, Tapi pensiun sebelum berapa kita kali? Udah 5 kali ya, Pak, pensiun. Jadi pensiun bisa berapa kali? Iya. Saya sekali. pensiunnya udah mau ke 6 kalinya, jadi udah tidak aneh lagi. Tapi saya kira kembali kepada tema kita tadi mengenai baby boomers, tentunya yang sangat kami rasakan pada zamannya pada saat itu. Saya dilahirkan tahun 48 kan. Iya, 48. Jadi pada tahun-tahun itu wanita yang bekerja itu sangat jarang, Pak Pujo. Jadi wanita itu termasuk yang akan diam di rumah, ya kan, lebih banyak diam di rumah. Kemudian suami yang bekerja, tapi ada satu keuntungan. Keuntungannya adalah kita mempunyai yang disebut extended family. Iya. Jadi yang ngajar kita itu bukan cuma ibu, ada paman. Saya banyak paman, ya kan, paman perempuannya cuma satu nih, adiknya bapak itu. Yang lainnya laki-laki semua. Ada kakek, jadi semuanya itu bertindak seperti pengawas kepada kita itu, ikut mendidik mereka itu. Saya Social punya control. cerita ini, bahkan extended family itu bisa kepada extended friend. Ketika saya sedang nakal-nakalnya, umur 10 tahun, disuruh sekolah agama kan. Sekolah agama itu di Purwakarta itu pasti lewat Situ Bunder namanya itu. Wah, sekali waktu mah daripada sekolah agama mending berenang. Ya kan, ya kita kecepuk lah berenang itu kan. Tapi Lama lah, ketika pulang ke rumah seperti yang sudah sekolah kan, ternyata ibu sudah siap dengan ikat pinggang. Pinggang. Wah, saya bilang saya udah mulai curiga nih. Pasti ada yang membocorkan rahasia. Ternyata yang membocorkan rahasia itu adalah guru yang reportnya kepada ibu saya. Ibu saya itu ibu mantri, jadi kepala sekolah. Jadi memang Sampai jaringannya luas ya Pak ya. jaringannya. Ternyata beliau yang melaporkan itu putra ibu lagi ngojai. Waduh, Pada ketahuan ke nih, Pak. rumahnya itu adalah kita sekolah agama. Ya kepasalah dapat hadiah beberapa sepretan gitu kan, itu yang disebut extended family itu. Betul, Jadi betul. setiap orang tuh care terhadap anak seseorang pun juga, termasuk terhadap anak seseorang. Barangkali itu salah satu yang menyebabkan baby boomers itu banyak yang mengawasi dengan tujuan baik, sehingga kita tumbuh
dalam keadaan tanah yang subur gitu kan. Mungkin spirit Bukan itu ya yang perlu kita bangun Girsan. lagi ya Pak Ya. Dudung ya Pak. Barangkali ya, karena kita kan sekarang udah jarang paman rumahnya, misalkan di Jayapura, saya di Bandung kan susah kan jadi. Saya sendiri juga kurang dekat sama tetangga ya, cuman pagi Pak, sore Pak, Iya. gitu aja nggak ada Iya. ngobrol. nggak ada. Betul, betul Sudah sekali. sangat sedikit waktu kita untuk bersosialisasi, berkomunikasi, saling peduli gitu. Betul, betul sekali. Ya, tapi inilah tuntutan zaman yang memang harus kita hadapi sekarang ya Bu Ya Yanti. Yes, betul, yes, itu sir. kenyataannya begitulah. Bagaimana kita berbuat lebih baik lagi Betul, dalam betul, kondisi yang sekarang gitu kan. Betul. Karena istilahnya peduli pun sekarang juga bisa bermacam-macam cara begitu ya. Bersikap dengan baik pun, menyapa pun, bertanya kondisi pun sederhana tapi Iya. banyak Iya. maknanya. Iya. Betul sekali. Iya. Ada betul sekali. ikatan yang kuat. Sesekali angkatlah telepon itu gitu kan. Nah, gitu ya. Sesekali mainkanlah WhatsApp itu, nanyain tante gimana tante Gimana sekarang, kabarnya? paman gimana sekarang kabarnya Betul, gitu. Ya sekarang soalnya dengan kemudahan teknologi itu kita semakin sibuk dengan diri sendiri Makin sebenarnya. jauh. Ya, jauh dari Ya, orang-orang yang dekat setuju dengan sekali, kita. setuju sekali. Setuju Betul. sekali. Nah, padahal ini kembali lagi ke topik kita hari ini. Salah satunya mungkin nanti bisa kita bahas ya Pak ya. Apakah memang benar hubungan yang dekat dengan keluarga atau orang-orang sekitar itu bisa membuat kita pensiun dengan lebih bahagia gitu ya atau dengan lebih Iya, elegan? iya, Karena iya. itu topik kita hari ini. Iya, Yes, iya. sir. Bagaimana pensiun dengan bahagia? Pensiun dengan bahagia. Tapi ini sebelum kita jauh bertanya soal pensiun dan anak turunannya, kalau Pak Dudung sekarang kesibukannya apa Pak hari-hari? Kesibukan saya itu kerja kurang lebih 20 menit dalam 1 minggu. 20 menit dalam 1 minggu itu 1 minggu. kerja ya Pak ya? Dan kerjaannya itu masih sangat dihargai dan juga Alhamdulillah. masih lumayan lah dolarnya masih masuk gitu kan. Alhamdulillah. Jadi itu kerjaan Bermakna saya yang rutin. Tapi di samping itu kepala saya itu selalu berpikir apa sih manfaat yang bisa kerjaan yang bisa saya lakukan yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu tidak pernah berhenti. Yes, that's Jadi selalu mendengarkan ceramah-ceramahnya Gus Baha, Masya Allah. Adi Hidayat, Iya. ya kan Norman, Norman ya kan Alikham. Norman Alikham itu dan masih banyak lagi. Jadi saya pada dasarnya saya adalah orang yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu, ya, ya. ya kan karena ternyata ilmu itu akan haus terus itu. Kita ingin terus belajar dan kita ingin terus belajar karena dengan belajar itu kita mengetahui bagaimana nanti kira-kira kita bisa mengaplikasikannya. Jadi ini memang bermanfaat terhadap lingkungan saya, misalkan di kampung Cisanggarung, biarpun kecil-kecilan kita punya library yang sekarang itu in average itu 15 orang dalam setiap minggu itu belajar literasi aja, sangat simpel belajar literasi. Anak kelas 6 belum bisa membaca. Siapa coba yang bisa bertanggung jawab terhadap mereka? Iya Pak. Dan yang paling happy-nya gitu kan ya, mamahnya suka datang gitu kan. Bu Yanti alhamdulillah sekarang sudah banyak, sudah lancar bacanya Ujang gitu, sudah gitu. Itu kan bayarannya luar biasa buat kita Iya, gitu. Ilmu Happy yang banget. sangat bermanfaat Yes, sekali. yes. Bu Betul Yanti. sekali, betul sekali. Jadi hal-hal yang kecil ternyata untuk orang lain itu besar ternyata manfaatnya. Tapi Bapak tahu nggak kalau sebenarnya itu Mark Zuckerberg dengan istrinya Ya, yang ya. dokter itu juga rutin memberikan Mereka juga literasi selalu itu ya di lakukan daerah itu ya? Islam area di Amerika. Hmm. Bahkan mereka kadang-kadang terbang kemana gitu ya untuk membantu mengajarin baca, tulis, matematika sama anak-anak Iya, iya, iya. yang Jadi nggak mampu. meskipun mungkin wow udah luar biasa, mungkinnya duduk diem dapat duit dari Facebook aja udah Iya. bisa ya. Tapi mereka juga tetap berusaha They mencari make time selalu. Selalu Ya, Mark menyediakan Zuckerberg waktu. dengan istrinya. untuk memberikan value. Yes, gitu tadi. ngajarin hal seperti itu. Baca, tulis, matematika gitu kan. Dari yang disampaikan Pak Dudung tadi sudah ada 2 poin ini. Jadi yang pertama soal lifelong learning atau Ya, lifelong, belajar ya. sepanjang hayat. Kemudian juga selalu berusaha untuk memberikan kontribusi atau nilai lebih kepada Ya. masyarakat Jadi sekitar. driving away from self gitu loh. Benar. Nggak sibuk selfie lagi Pak Dudung, kayak aku kan masih selfie tuh. Kalau Pak Dudung udah enggak, dia orang gitu yang dia perhatiannya lebih kepada orang lain sekarang. Jadi saya itu sudah bisa hidup kalau telepon itu nggak lebih dari setengah jam 1 hari lah.
Nah, kadang-kadang ada kecuali yang masih sangat menggoda saya itu ada acara di situ tuh di YouTube tuh yang disebut Alif Bata. Saya menikmati. Alif Tapi itu Bata juga yang keren itu, Pak. terbatas, Pak, yang main gitar Oh, itu. gitar. Tapi itu juga terbatas. Iya. Lebih banyak mendengarkan Gus Baha dan Pak Adi Hidayat daripada itu. Tapi itu Pak Alan tahu kan Alif Bata ya? sangat menikmati sekali. Luar Gitar biasa bagus, orang iya, itu. betul. Luar biasa orang itu. Emang keren Alif Bata Iya. itu. Jadi meskipun memang ini ya Pak ya godaan ada, tapi tetap ada tujuan ya. Iya, Karena tetap kita ada tujuan. tetap ingin belajar hal yang baru ya. Jadi Betul. untuk menjelang hari esok pun tetap ada semangat ya. Wah, Iya. semakin banyak belajar, jadi merasa semakin harus banyak belajar lagi. Betul. Ada yang baru lagi, ada challenge lagi. Jadi nggak ada satu hal pun yang rutin gitu loh. Iya, Yang iya, rutin aja. Memang ada beberapa kerutinan gitu ya, kayak ngafalin Quran atau baca Quran atau ke kebun. Tapi kan berkebun itu macam-macam dilihat. Kadang-kadang, dia berpenyakit nih, anunya, ini begini. Jadi dinamis terus gitu ya. Nah, ketika semua itu serba dinamis, maka akan blinking terus kan neuron-neuron otak kita. Jadi selalu mencari petualangan baru Yes. setiap hari. Petualangan Pak baru Dudung, yang Wiyanti. bagus lah begitu ya. Ya, yang betul, bagus ya betul. Pak ya, tolong ya. Dan termasuk petualangan baru sekarang itu bagaimana meyakinkan istri Wah, itu selalu bahwa Waduh. sinar matahari yang paling pagi itu memang bermanfaat untuk kesehatan dan Masya juga Allah. untuk makin eratnya hubungan kita. Betul. Iya. Jadi kalau kita bisa seminggu 2 kali aja jalan ke Berkebun gunung, berdua. ya kan berdua, kadang-kadang sambil pegangan tangan, tergantung pada situasinya itu ternyata sangat-sangat bermanfaat. Kan murah Pak, murah Iya, cuma jalan kaki ke gunung gitu kan. Jalan kaki Pegangan ke tangan, Hollywood udah. gitu ya. Jauh banget. Waduh. Ya, Udah sehat, ya kan udah sehat dan juga bermanfaat, artinya meningkatkan Betul. hubungan kita sebagai suami istri gitu. That's true. ada matahari pagi, ada udara pagi yang masih Dan ngobrol-ngobrol jernih, ada masa ngobrol, depan. berusaha sharing, merasa Iya. tidak sendiri, ada arti, bisa menyamakan visi misi lagi. Betul, Seperti betul itu ya, sekali. Pak. Dan ada aja yang baru yang muncul kalau lagi ngobrol gitu kan. Apa? Bikin itu ya Pak. Oh iya ya itu. Nah, gitu-gitu lagi. Ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Nah itu yang bikin barangkali your motivation to live more meaningful itu terus membara gitu kan. Betul. Dan ini juga ya Bu ya, making time for each other-nya ya. Making time Betul, for each Memberikan other. waktu Ya. satu sama lain. Nah, saya ingin tanya nih Pak Dudung, ini kan ada hal-hal yang memang tadi kita sharing itu adalah hari-hari yang Pak Dudung jalanin. Memberikan value, jalan-jalan pagi bersama istri, kemudian mungkin juga selalu belajar dan belajar. Ini apakah sesuatu yang baru Pak Dudung temukan setelah pensiun atau memang sebelum pensiun sudah seperti itu Pak? Saya berani mengatakan bahwa banyak sekali value atau pembelajaran itu sebenarnya dari sejak kecil ya. Dari sejak kecil ya? Dari sejak kecil, jadi sudah terbiasa aja. Cuma kesini intensitasnya dan variasinya makin banyak. Gitu Dan aja. komitmennya Dan lebih tinggi. ya karena waktu juga lebih punya ya. Jadi Iya, kita iya, memang kita rencanakan lah boleh katakan. Nah betul, ini mungkin pentingnya ya untuk Sobat Cendekia di rumah, terutama untuk yang Gen Z. Jadi jangan beranggapan bahwa ntar aja lah kalau saya udah tua belajar agama gitu. Ntar aja kalau saya udah tua jadi lebih bertanggung jawab gitu ya. Ntar aja kalau udah kaya sedekah gitu. Nah, ntar aja kalau udah kaya itu sedekah. Karena gimana Bu Yanti, nilai-nilai value system itu memang perlu kita bangun dari Iya. semudah mungkin ya. Itu yang mungkin hilang ya. Ada seorang sosiologis di Amerika waktu aku suka nonton TED Talk itu loh Pak. Iya, saya juga suka TED. Ya, TED Talk itu jadi dia ngomong sebenarnya yang missing dari generasi per generasi itu adalah the meaning of life. Untuk apa sih aku sebenarnya? Aku ini posisiku dalam strata sosial itu sebagai apa? Peranku sebagai apa? Karena yang mereka lihat cuman bapak, ibu, adik, kakak, bapak, ibu, adik, kakak, kadang membantu, kadang-kadang bapak dan ibu jarang di rumah juga kadang-kadang gitu kan ya. Jadi mereka nggak tahu mau menempatkan diri sebagai apa. Sedangkan dulu katanya extended family itu betul-betul memberikan ruang kalau kepada grandma seperti ini ya. Ini bapak aku, dia akan melihat ibu dan bapaknya hormat kepada orang tua, kepada tante begini. Jadi he knows his place in this world, in the social structure gitu. Nah kalau sekarang orang nggak tahu lagi di mana tempatnya dan perannya di social structure karena nggak pernah diberi kesempatan atau exposure untuk berada di situ. Wah ini saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi saya jadi takut. Berarti sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Gen Z ya, dengan kondisi lingkungan sekitar, perkembangan teknologi di masa depan nanti setelah pensiun mungkin jadi semakin sulit ya. Apalagi kalau nanti mereka sudah pensiun, sudah tua betul, gitu betul. ya.
So ya mungkin belum apa-apa udah pengen bunuh diri aja kan, bunuh diri udah nggak tahu lagi peran gue mau apa nih. Dan kekomplekan masalah itu makin numpuk sekarang itu. Jadi nobody bisa bekerja cuma sendirian saja. Kita memerlukan partner, memerlukan teman untuk membicarakannya dan menyelesaikan masalah. As I said, sangat kompleks sekarang, sangat kompleks. Jangan menjadi jago-jagoan. Aku aja sendiri yang menyelesaikannya, nggak bisa. Jadi mudah-mudahan itu juga lead kepada poin bahwa hendaknya di sekolah yang lebih diajarkan itu adalah bekerja sama, teamwork, collaboration. Itu yang kita missing juga dalam dunia kita. Kita bersaing yang diajarkan. Oh yo, salahkan dia. Ini dengan media sosial semua orang pengen jadi yang paling terkenal, yang paling viral, subscribernya segala macam. Kita perlu subscriber juga sih ya. Tolong like, subscribe dan komennya untuk video ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi itu juga yang membuat mungkin membuat kita jadi kurang paham atau kita jadi struggling juga ya, kita kesulitan untuk memahami sebenarnya posisi kita di masyarakat sebagai posisi apa, saya di mana, value apa yang bisa kita berikan, karena kita sibuk sama diri sendiri. Betul. Masya Allah. Nah itu Sobat Cendekia diperhatikan ya. Ada yang menarik nih Pak Pujo, dalam diskusi saya dengan orang-orang kampung yang dikiranya itu sangat rendah ya, tapi mereka mempunyai juga pikiran yang bagus beberapa orang itu. Di antaranya kita tuh ada masalah. Ada seseorang yang merasa dirinya kuat, finansial dan lain sebagainya, yang merasa dirinya bisa hidup sendiri. Itu responsifnya orang kampung tuh enak saja. Oke. Nanti kalau mereka mati, katanya suruh jalan sendiri. Suruh jalan ke kuburnya sendiri. Ya juga ya. Bukankah itu suatu hukuman sosial yang sangat berat? Betul. Ya kan, itu salah satu contoh aja. Mereka berpikir, tanya, oh iya ya, kalau orang seperti begitu, lu tunggu aja, kalau lu mati, gua nggak jalan sendiri aja. jalan aja sendiri. Kita tetap perlu untuk dibantu disolati, disiapkan, dikafani. Kita tetap perlu orang-orang sekitar. Nggak boleh kita ya bersombong diri. Iya betul. Kemudian sampai istilahnya tidak menjaga hubungan baik Iya betul. Nah tapi ini kan seperti yang Pak Dudung bilang tadi ya, value system yang membuat kita nanti ketika tiba di usia pensiun bisa pensiun dengan tenang bahagia itu karena istilahnya ada value system atau nilai pribadi yang kuat dibangun sejak kita muda. Tapi kan tidak semua mungkin bisa seperti itu, apakah dari internalnya mungkin kurang paham atau dari eksternalnya juga kesulitan. Dan biasanya hal seperti ini yang menyebabkan seseorang ketika pensiun mungkin langsung saja saya tembak mungkin mengalami post power syndrome. Iya, itu dia Pak. Bagaimana nih Bu Yanti, post power syndrome ini pengertian dulu deh. Post power syndrome itu sebenarnya hal yang sangat kompleks ya Pak Pujo ya. Itu universal sifatnya tapi memang sangat kompleks. Karena mungkin kita kalau kaitkan dengan anchor theory gitu kan ya, kita mengaitkan kebahagiaan kita kepada others. Ya, kepada orang lain, respect orang kepada kita gitu kan ya, kedekatan orang kepada kita, penghambaan orang kepada kita. Jadi anchor kita bukan kepada sesuatu yang sifatnya abadi. Ya, jadi begitu biasanya orang kalau udah pensiun, biasanya akan kelihatan ya kualitas teman-teman yang di sekitar dia gitu kan ya. Mendekat karena ada jabatan. Karena jabatannya atau memang karena suka sama orangnya. Betul. Nah, begitu seseorang menyadari ternyata dia all alone gitu ya, all by herself, all by himself. Ternyata gue nggak penting nih sekarang gitu, gimana caranya? Dan akhirnya itu rasa ketidakterimaannya itu bisa termanifestasi dalam berbagai macam bentuk ya, yang kadang-kadang cukup memalukan juga, bisa dengan menyendiri ya, sibuk, ada ya apa yang menyendiri sampai sakit-sakitan, hanya main Facebook aja, main Instagram aja, lihat-lihat scrolling aja Pak Pujo, seharian sampai akhirnya nggak berfungsi lagi tubuhnya melumpuh ya Pak. Kemarin itu ada teman yang begitu juga, ada yang sibuk memaksa-maksa orang untuk mengakui dia masih something gitu ya, ada yang akhirnya mendedikasikan hidupnya kepada cucu tapi nggak bahagia gitu kan, jadi tukang jemput antar jemput cucu aja atau gimana. Itu tadi karena anchor-nya atau sumber sumber pegangan kebahagiaannya bukan kepada sesuatu yang selamanya gitu, tapi sesuatu yang sifatnya material dalam arti makhluk gitu loh.
Nah, jadi biasanya orang yang akan bahagia pensiunnya itu kalau dia hanya bersandar kepada sesuatu yang sifatnya abadi, yaitu virtues. Ya, virtues itu universal goods gitu ya, yang akhirnya mengarah pada Tuhan gitu kan. Ya, berkindness, baik kepada orang, ya generous kepada orang, suka memberikan sedekah, suka bersilaturahim gitu ya, suka menolong. Nah, yang orang seperti itu biasanya akan happy pensiunnya gitu. Dan nilai-nilai seperti ini nggak perlu nunggu pensiun. Nggak perlu Nggak nunggu usah. pensiun, kita bina dari sekarang. Nggak Emotional usah. bank kata Papa ya, kata Stephen Covey Stephen Covey, ya. iya. Kita tanam investasi kebaikan itu di mana-mana. Iya. Insya Allah kita punya teman terus gitu kan ya. Ya. Betul. Dan saya pikir juga salah satu faktor yang penting juga kita sebagai orang tua ya, selalu mendoakan anak itu sangat penting dan selalu berbuat sesuatu yang terbaik. Karena bayarannya mungkin nanti diterima oleh anak atau cucu kita. Iya, itu sudah banyak Saya kejadian. mengalami berkali-kali kejadian yang sebetulnya tidak saya lakukan sendiri, tapi saya pikir apa kok orang begitu mudahnya memberikan sesuatu ke saya. Ternyata kalau dipikir itu ibu saya itu doanya kepada anak itu luar biasa. Jadi itu di generasi muda mudah-mudahan tidak lupa bahwa kita tuh nyambung loh, gen kita itu terus nyambung ke bawah sehingga apapun juga yang kita doakan, baik atau buruk, itu akan betul-betul terjadi. Betul, Pak. Kebaikan akan berbuah kebaikan. Iya Pak. betul, betul sekali. Kayak my mom gitu ya, memang orangnya super social ya, super generous dan segala macam. Itu dia mungkin pada saat dia masih hidup nggak dapat balasan itu dari orang-orang yang dia tolong atau segala macam. Tapi kadang-kadang kami yang dapat ya, respect orang kepada kita, pertolongan kepada kita kadang-kadang karena itu ingat mama kamu Nurmajara tuh begini, orangnya baik banget, Usman itu begini, we didn't do anything gitu kan ya. Jadi bank kita Betul. berbunganya untuk anak cucu bisa. Iya Wah, betul sekali. Betul. Jadi ketika kita ingat bahwa yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri ya, Yes. sekeliling kita, Yes. untuk Betul, mungkin anak betul, cucu kita. betul. yang diperhatikan orang nanti. Betul. Heeh. Semoga itu bisa jadi motivasi kita Yes. untuk selalu berusaha berbuat Betul. kebaikan. Dan ya, Mbak Dudung, Bu Yanti. saya kira hal yang juga penting Pak Bujo, Yes. kan tidak semua orang mendapatkan opportunity yang terbaik ketika anaknya. Seperti tadi mendapat penjagaan dari extended family segala macam. Generasi yang sekarang jelas-jelasan itu tidak terjadi lagi. Tapi pertanyaannya, apakah karena demikian maka kita juga bisa menjadi acuh atau orang yang tidak memperhatikan lingkungan kita? Tetangga aja yang Ini terdekat masih bisa dulu. dilakukan Iya. loh. Jadi Tetap ini masih bisa, masih tetap tetap masih bisa jalan, ya kan? Masih tetap kita bisa belajar dan tidak ada kata-kata yang sama sekali menyebutkan terlambat untuk belajar atau Iya. terlambat untuk berbuat Iya. kebaikan. Ada terus sampai nanti suatu saat itu nyawa kita sudah di tenggorokan, sudah habis itu Sudah habis waktunya. kesempatannya, waktunya. Jadi sebelum itu terjadi mah selalu terjadi, selalu bisa kita melakukan sesuatu. Dan saya juga sebagai bagian daripada Bumi Boomer, saya selalu tidak merasa bahwa saya itu sudah di top gitu dalam hal kebaikan itu. Enggak, is keep learning, keep searching for the best gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi masih banyak kekurangannya. Betul. Tapi Bang, Masih Bapak banyak pernah kekurangan. kan pensiun itu sampai 3 bulanan lebih, Bapak betul-betul pensiun, pernah kan ya? Iya. Gimana rasanya Pak? Gelisah. Bisa ya, tidak, pensiun dalam artian tidak melakukan apa-apa. Bisa. Iya, Bagaimana iya. ini, Pak? Gelisah ya kan, gelisah. Akhirnya saya sebenarnya pensiun nyatanya mungkin cuma 2 minggu. Sudah minggu ketiga saya sudah mulai ke lapangan. Ke lapangan itu artinya dengan teman-teman yang biasa kita melakukan mengerjakan sesuatu, Pak. Malah Jadi, nanam pohon dia itu di Citarum. minggu ketiga dan biayanya pertama kita keluarkan sendiri ya kan. Kemudian ketika itu dilihat bahwa pekerjaan kita itu positif, kita bekerja sama dengan Bappenas, bahkan saya merupakan bagian daripada Bappenas pada saat itu sebagai konsultannya, disupport oleh Bank Asian Bank ya kan, dikasihlah dana yang cukup besar. Jadi cuma kelihatan oh ada Pak Dudung ya gitu, cuma cerita gitu aja bisa terjadi suatu proyek yang lebih besar. Dan saya kira yang paling saya perhatikan adalah bagaimana, yang paling penting itu bagaimana bukan sumbangannya Pak Pujo, bukan jumlah uangnya, tapi bagaimana kita bisa melihat potensi yang ada di lapangan atau di tempat-tempat tersebut sehingga mereka bisa mengembangkan dirinya sendiri. Karena kalau itu adalah sekali yang kita lakukan itu is forever gitu kan. Lain kalau cuma sifatnya nih
kasih 10 juta selesai, udah nggak ada bekasnya. Jadi kalau sekarang saya ke lapangan atau ke daerah Hulu Citarum, orang paling nggak masih nanya, "Ayo Pak, mampir dulu, minum dulu," gitu. Jadi Atau itu makan ngasih dulu. itu Papa sense of purpose gitu ya Pak ya, semangat lagi gitu. Iya, Dan iya. pengen di hire lagi gitu jadi. Iya. Semuanya jadi keluarga ya, Iya, jadi betul. nambah keluarga, Betul. nambah saudara. Berarti waktu itu Pak Dudung mencoba untuk melawan kegelisahan karena pensiun itu dengan melihat lagi apa yang bisa dikontribusikan kepada sekitar ya, kepada lingkungan, Iya, kepada betul, masyarakat ya betul, Pak Dudung. Kebayang kan kalau nggak ada apa-apa, kalau nggak melakukan apa-apa, Waduh, depresi berat pasti, kayaknya betul-betul. ya kan? Dan ini salah satu krisis yang umum Iya. dihadapi oleh Oh iya, 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 betul, pasti. betul. Ya. Dan sebenarnya opportunity untuk orang yang mau itu selalu ada Pak Pujo. Karena saya sebelum pensiun dari ConocoPhillips saja, itu saya ditempatkan khusus oleh perusahaan itu selama 6 bulan untuk membantu proyek Aceh, tsunami Aceh. tahun 2000. Jadi 2004. Jadi saya 2004. termasuk orang yang punya kesempatan pertama untuk datang ke Aceh, melakukan sesuatu selama 6 bulan. Saya menjadi staf ahlinya menteri, dan itu satu-satunya Bisluit. Bisluit itu ijazah yang saya terima dari pemerintah, ya itulah. Yang lainnya kan swasta semua. Ini mengangkat saudara, ya kan, Abdul Rifai Natanajara sebagai staf ahli. Waduh, saya bilang ada juga nih surat pengakuannya. Dan selama 6 bulan, ketika organisasi yang disebut Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh itu selesai, maka tugas saya juga selesai. Saya bilang, that's it. Organisasinya sudah ada, segala macam, tinggal pelaksanaan udah bye-bye gitu. Ya, karena beberapa orang susah Pak, biasanya wah ini organisasi saya ketekin sampai besok-besok gitu kan. Iya. Susah sekali orang melepaskan jabatan atau posisi ketika waktunya Betul. dia pergi Nah meninggalkan. itu yang paling Nah, sering. itu yang mungkin bikin Iya. bikin pensiunnya jadi pahit juga Ya, rasanya. Ya. aku nih dulu gubernur loh, aku ini dulu kepala ini loh. Betul, ini organisasi saya ngebesarin gitu Iya. ya. Saya tua, organisasi ini bakal mati sama saya nanti. Nggak boleh ada yang ngewarisin gitu. Iya, ya post power syndrome. Post power syndrome seperti Ya, itu that's ya? for Iya, sure, iya, for betul, sure. betul. Nah, ini Ya itu gimana, kalau Pak? dibiarkan Gitu. bisa sampai pada tahap itu yang despair tadi itu, Despair, ya, Bu. keputusasaan. Jadi putus asa, aku ternyata bukan siapa-siapa lagi ya sekarang ya gitu, nggak dianggap lagi Anchor tadi. dan bisa depresi berat ya. That's what happened. Ya. Dan old grumpy man, old grumpy woman berasal dari situ biasanya. Betul. Berarti ini ada semacam kata-kata mutiara yang Pak Dudung. Bagaimana harusnya kita menyikapi tanggung jawab berupa jabatan dan posisi yang diberikan kepada kita, Pak? Mungkin bisa. Melepaskan itu gimana rasanya, Pak? Sebetulnya melepaskan itu sangat mudah karena kita tahu selama kita bekerja juga kita sudah mempersiapkan orang yang mungkin lebih bagus dari kita. Jadi kita tidak pernah menganggap pekerjaan itu is forever. Saya tahu. Makanya kadang-kadang kita ngerasa kita yang paling baik nih, Bu. Saya yang paling berjasa, paling berjasa. Saya yang paling capek ini. Iya. Jadi begini, itu cerita ini terjadi ketika saya tahun kedua ya kerja di Stanford waktu itu, tahun ketiga. Saya lagi cuti ya kan, kemudian dapat panggilan dari Jakarta, ini you harus kembali. Loh, saya lagi cuti kok. Lagi di Enggak, Amerika. ini harus Lagi di Amerika ini suruh harus balik. dilakukan nanti, nggak apa-apa, tiket Sekali 40 saya. ya tiket segala macam itu akan disediakan, ya kan, ternyata kebanggaan itu salah. Kalau saya waktu itu sudah mendidik orang, saya kan I can continue my vacation without Vacation. problem. Jadi itu yang saya bilang, pembelajarannya itu terjadi terus menerus. Oh enggak, saya harus melatih orang sehingga kalau aku pergi, ya kan, maka ada yang menggantikan. Jadi setiap kali dalam stage apapun juga saya selalu memiliki itu. Di ConocoPhillips saya udah memilih calonnya, biarpun ternyata diputuskan yang saya rekomendasikan itu tidak dipilih, dan ternyata pilihan bos saya itu salah, itu that's a different story ya kan. Tapi saya mempersiapkan orang. Cocok banget dengan prinsipnya Pak Alan tuh. Pak Alan selalu mempersiapkan yang akan menggantikan ya Pak ya. Betul, jadi kita nggak boleh takut ya, kita diganti atau kita Nggak boleh. kalah jago. Nggak boleh. Nggak boleh, karena kita punya opportunity untuk naik. Iya. Ya, Kalau saya betul. waktu itu pelit, ya kan, saya sebagai operation geophysicist nggak melatih orang baru, ya saya seumur hidup mungkin jadi operation geophysicist mau the Nggak best naik-naik, one, ya. tapi nggak naik-naik di situ saja. Ya kan, tapi karena saya berikan opportunity kepada orang lain, secepatnya orang itu jadi, saya udah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kita harus yang pertama mungkin ini ya, memang tidak boleh apa istilahnya
merasa takut. iya, Iya, betul. iya. Ya khawatir dan takut itu sebenarnya hal yang natural aja sih Pak Bojo gitu ya. Jadi mungkin kita harus mengganti kata fear itu menjadi sesuatu opportunity gitu. Ya. Jadi fear itu kita takut tapi artinya di balik itu ada opportunity. Ya kan ada probability gitu. Kita ubah sudut pandang. Iya, Ya. kita tetap hopeful Berubah. saja bahwa akan ada lagi opportunity gitu yang harus kita nggak boleh berhenti di takut itu gitu loh. Iya, iya. Setuju Iya. sekali. Nah, ketakutan ini juga sering terjadi ya Bu Yanti, Pak Dudung, terutama mungkin setelah kita pensiun. Kadang-kadang, nah itu, tiada piti. Masih ada piti Iya. nggak ya? Nah, Masih ada itu. duit nggak ya? Ada rasa insecurity ya, rasa khawatir, rasa ketidakamanan gitu ya. Banyak sekali yang dikhawatirkan orang kalau udah pensiun, jadinya menghadapi atau menjelang masa pensiun dengan rasa takut gitu. Iya. Malah jadi berlebihan tindakannya, jadi nggak karuan. Gimana ini Pak? Apa gimana menghandle piti itu? Itu soal yang menarik ya, karena kadang-kadang istri saya itu mempersoalkan kita sudah nggak punya duit lagi. Saya bilang kita banyak duit. Kita banyak duit, Itu kita jawaban banyak saya, Pak. duit. Dengan sangat optimistik, karena saya kira dalam hidup ini tentunya juga dalam proses pembelajaran yang terus-menerus, ya kan, kita tidak boleh memakai matematik manusia gitu kan. Matematik manusia itu dapat 10 juta, dikeluarkan 5 juta, sisanya 5 juta. Ya, kita kan juga pernah memberikan banyak uang kepada orang lain dan kita tidak mengharapkan bayaran. Tapi in turn biasanya selalu ada sesuatu yang datang Sudah janji Allah, Pak. yang bisa kita ini kan. Jadi saya tidak takut. Ini membesarkan anak-anak. Kebetulan kita masih punya 2 anak sekolah. Saya bilang ada uangnya, saya jamin. Ada uangnya dan saya nggak akan berhenti berusaha. Iya, gitu, Saya akan Pak Wijo. kowamnya kamu gitu kan. Iya, Menenangkan sekali. Iya. Jadi Dan jangan sebagai- takut, saya bilang soal uang mah itu mah soal yang penting kita keluarga kita betul-betul. Tapi iya loh Pak. Kan setiap kali Bapak ngomong gitu ya, kan udah pensiun Pak. Udah dalam 2 tahun udah 2 kali pensiun. Saya baru tahu loh pensiun itu bisa lebih dari sekali, Masya Allah. Dalam Bisa 2 tahun berapa udah 2 kali pensiun sampai anaknya Pak Dudung nanya gitu kan, Papa ini pensiun beneran atau gimana nih? Does it count? Pensiun beneran Ditawarin atau? lagi Pak untuk jadi konsultan lagi, Karena tawarin memang lagi sangat gitu. bernilai. Dan, value yang dan bisa tentu diberikan yang masih pertanyaannya buat saya, Pensiun misalkan lagi. saya tuh kontrak itu selesai sampai Desember, ya kan? Saya sangat bahagia kalau saya benar-benar pensiun. Tapi juga saya masih oke kalau memang ditawarin lagi. Jadi jawabannya yang satu mah bahagia, yang satu oke, Pak. Lain levelnya itu kan. Nah, gitu ya. Tapi dua-duanya tetap positif, and that's the most important thing, ya, guys. Iya. Jadi dua-duanya disyukuri, dua-duanya tetap ditanggapi dengan positif, jadi Iya. ya membuat kita juga lebih positif juga ya untuk menjalani hari-hari. Betul. Ini yang aku menarik banget Pak Pujo yang aku perhatiin. Aku kan generasi X gitu ya. Generasi X kan ya nggak jauh-jauh banget lah ya, lumayan jauh 23 tahun gitu ya. Tapi anyway, tiap hari aku ngelihat Pak Dudung tuh apa coba? Bikin pembukuan coba. Masih ada. Pembukuan Pak Alan, Masya asli Allah. pembukuan. Ini keluar hari ini 10.000 gitu. Untuk apa gitu ya? Gue nggak pernah Kemudian kebayang. pemasukan berapa? Biasanya ibu-ibu bukan itu? Kayaknya ibu saya dulu masih gitu waktu ngurusin arisan. Ibu. Bapak Dudung melakukan itu loh. Masya Allah. Beneran. Biasa, Pak. Akan ada uang untuk ini kita atur ke sini, jadi makan luarnya sini. Jadi, pokoknya benar-benar Apik diurus. sekali ya. Apik Betul. banget. Tapi partner saya kan tidak begitu. Tidak Tapi bisa. kita sama-sama Mengimbangi. Jadi saya mengontrolnya dengan cara yang sangat-sangat sopan gitu kan. Iya. Kalau ibu-ibu, saya kasih ini 10 juta aja udah ya, cukup, kamu cukup nggak cukup begitu, nggak begitu. Oh, Enggak pernah. Jadi kita mundur maju aja lah ngontrolnya itu Insya Allah. untuk menjaga dignitinya juga. Karena dia juga punya suatu kehormatan yang harus sebagai saya jaga. Menteri Keuangan Negara. Iya. Tapi betul, aku betul. emang nggak berani membelanjakan uang sembarangan. Nah, Bang. itu akibatnya, Karena Pak. ngelihat beliau begini gitu kan, waduh, masa gue mau uang sembarangan Tapi kan? jadinya seru Pak. Jadi istilahnya sama-sama ini nih maju bersama nih ya. Ya, ceritanya nggak dan sendiri-sendiri. itu menarik Pak Alan, karena saya kadang-kadang bertanya, kamu belanja di Shopee itu berapa kali sih? Terus dicatat. Dan Ya, dia- belanja berapa kali di Shopee, saudara, dan dia sobat-sobat nggak punya cendekia. catatan Pak, Oh, iya, karena iya. dia bilang saya beli baju Murah, cuma Mbak. 40.000. Soal 70. dipakai enggaknya ada different story. iya, iya, iya. kan? Betul, betul. Saya baru beli sendal dengan bangganya, harganya cuma 70.000. 79. Di Anggon, Ya, memang. aduh terlalu berat nggak Shopee itu dipakai. godin sekali ya. Kalau anak sekarang bilangnya godin ya, godaan duniawi. Wah, gitu. gila Shopee itu. Jadi
saya biarkan saja sampai dia sendiri menyadari, oh ya aku harus sedikit kontrol lah gitu kan. Habis bikin pembukaan depan gue. Sering. Ya. Ini ya, senggolan lembut. Ya tapi but he has done that, udah melakukan sejak dulu, sejak muda. Jadi memang selalu itu aktif nilai ya. pembukuannya. Salah satu nilai yang dijaga ya untuk mengendalikan hidup dengan baik mungkin ya. Iya. Betul. Ya bayangkan Pak Puju berapa dolar Pak waktu terdampar di Jerman itu Pak yang bisa hidup Pak? Iya, $25. $25 kebayang nggak itu? Ya, tapi- Nggak punya rumah. Tapi nggak itu punya seed money yang sangat luar biasa. Yes. Seed Luar biasa. modal yang sangat luar biasa. Dengan $25 dapat apa aja, Pak Dudung? Yang nggak dapat apa-apa. Nggak ya. dapat apa-apa. Dapat hamburger paling. Tapi dapat kesempatan belajar yang sangat luar yes. biasa, fighting spirit yang tidak Fighting terpatahkan. spiritnya. Kemudian istilahnya dengan ini yang kadang-kadang teman-teman kita ya mungkin generasi saya juga dengan segala kemudahan itu malah mematikan kreativitas kita untuk Betul. mencari jalan keluar dari Yes, kondisi-kondisi yes. sulit. Betul sekali. Kan memang sebenarnya otak itu kalau dikasih masalah baru dia bekerja untuk mencari solusi Pak Pujo. Betul Bu Yanti. Kalau dimudahkan semuanya dia nggak pernah bekerja dan akhirnya mengecil lah otak bekerja kita itu. Mungkin itulah kenapa ujian yang kita terima itu tanda Allah masih sayang kita ya Bu Yanti. Yes, Betul. yes, saya bekerja Betul, otaknya. Betul, agar kita jadi tambah yang lebih baik pintar, lagi. tambah pintar, tambah mulia. Betul Gitu. sekali, betul sekali. Jadi kalau misalkan memang Sobat Cendekia di rumah, dimanapun, mungkin lagi menghadapi ujian, menghadapi kesulitan, kesusahan gitu ya, sabar, dijalanin sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Otakku begitu. masih disuruh kerja ini. Alhamdulillah kita masih diuji ya, masih Iya. disayang berarti seperti itu. Iya, Jadi betul. ini barangkali sebelum berakhir. Masih udah mau habis, berapa? udah 5 menit. Ya, kita udahan habis ini. Memori handphone mau habis. Tolong like, comment, subscribe ya teman-teman. Kita butuh follow-nya agar kita bisa beli handphone baru. Amin. Ya, terima kasih. Gimana Pak Dudung? Jadi tiba-tiba aja hilang nih. Pesan-pesan Bapak untuk orang-orang yang akan pensiun atau betul. sudah pensiun supaya tetap bahagia dan happy gimana Pak? Karena Bapak sudah sering banget pensiunnya, terlalu sering Saya kira pensiunnya. sekali lagi yang pensiun penting lebih itu dari sekali. persiapkan dirimu untuk pensiun. Bahwa pensiun itu adalah keharusan. Pensiun itu akan terjadi seperti mati. Bedanya kalau mati kita tidak tahu kapan, kalau pensiun itu udah tanda-tandanya sangat jelas. Umur 57 pensiun kan, ya sudah pensiun. Jadi kita bisa ngitung gitu Pak. Udah bisa ya Kalau mati diperkirakan. itu nggak bisa. Persiapkan. Jadi kita mempersiapkan itu di samping segi finansialnya juga, ya kita harus mempunyai sebanyak mungkin yang disebut emotional bank tadi. Emotional bank itu Emotional sangat bank. penting ya. Jadi Bu Yanti, Pak Dudung. establish pertemanan yang tidak yang berkualitas. yang berkualitas gitu kan. Jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin ya kan, dan itu in return insya Allah semuanya itu akan membuat kita, it's nothing to be worry Pak. Jangan takut, Ya jangan kan, khawatir untuk berarti ya. pensiun memang, itu, Pak Dudung. pensiun tuh yang barangkali dulu saya selalu ya kan bekerja, boleh dikatakan dari mulai bekerja masuk Stanford, biarpun itu mobil kantor ya kan, mobil untuk lapangan, sampai ConocoPhillips selalu disetirin Pak. Bayangin aja di Jakarta kan, saya tinggal keluar ya kan. Nah ketika udah pensiun ya harus nyetir sendiri, tapi ada manfaatnya, otak kita Otaknya jalan jalan terus. Jadi terus. jalan mikir, waduh ya. belok mana ini, lewat mana nih biar nggak itu macet. Pak, dan ternyata itu juga banyak manfaatnya. Ya, karena memang asasnya- memperlambat kepikunan ya Betul, kan. asasnya you wear it or tear. Ya, pakai atau kamu akan kehilangan. Gitu. betul. Itulah si prinsip otak gitu kan. Dan saya juga nggak pernah malu kalau harus belanja bawa kresek itu nggak. Kenapa mesti malu orang yang nyuri Nggak kok? usah berlebihan lah, biasa. Ya kan? Nggak usah malu, jalanin Nggak aja. usah malu menegur setiap orang yang biarpun itu bekas bawahan saya, yang saya duluan menegurnya. It's nothing wrong with that. Barangkali dia sudah tidak melihat dengan bagus kan. Jadi kita berasumsinya yang Tidak jadinya yang mikirin jelek. baik-baik aja lah. Harusnya selalu ngomongin yang positif ya. Iya. Bertanggung jawab kepada keluarga, diri sendiri dan orang lain, ya, penuh harapan selalu hidupnya gitu kan ya Pak ya, dan nggak pernah putus asa gitu. Penuh optimistik Ya. dalam Dan kerendah hatian. Wah, itu penting Itulah sekali. yang membuat kita jadi content dengan hidup ini. Dan jangan sangka Pak, dengan apapun juga yang saya pernah dilakukan kebaikan itu, saya tetap merasa takut bahwa ketika saya nanti menghadap Allah itu saya belum punya bekal yang cukup. Itu Saya aja. rasa itu Jadi kita harus tetap itu punya rasa tetap itu. harus merasa, harus melakukan yang terbaik ya kan. Mudah-mudahan pada
pada waktunya nanti itu kita mencukupi bekal kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu aja Itu semua barangkali. cita-cita kita ya. Sip. Itu benar-benar pesan yang sangat luar biasa. That's true. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua insya Allah, Amin. buat Sobat Cendekia di rumah Amin. juga. Kita akan ketemu lagi dengan Pak Dudung lain waktu ya. Tapi kita sampai di sini dulu untuk episode yang ini. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dudung, Masya Allah sudah memberikan inspirasi you, buat kita. Pak. Pak Dudung, Bu Sama-sama. Yanti, terima kasih. Kita akhiri semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.